Ini diyakini apabila menyimpan ini dijauhkan dari serangan energi negatif seperti teluh, santet, gendam dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Alhamdulillah, kali ini saya berburu bambu unik di area makam Mbah Badra. Nah, ini di Mandiraja di Kabupaten Banjarnegara. Nah, alhamdulillah kali ini dalam keadaan gerimis, teman-teman. Ini gerimis. Nah, inilah makam Mbah Badra. Mbah Badra sendiri ini menurut warga sekitar ini salah satu sesepuh desa sini. Jadi ini sangat dikeramatkan, sangat disakralkan. Nah, ternyata tidak jauh dari makamnya Mbah Badra ada bambu yang memang sangat spesial, bambu yang paling ditakuti oleh para jawara, oleh para yang punya ilmu kebal dan sebagainya. Sekaligus bambu ini paling diburu oleh jawara tersebut. Karena apa? Ini sifatnya ini melumpuhkan keilmuan seseorang. Jadi ini memang luar biasa. Kita dekati, teman-teman. Dekat ini lagi gerimis, teman-teman. Ini sudah 2 hari di sini nih tidak keluar sinar matahari. Nah, ini yang saya maksudkan. Nah, ini bambunya ini tumbuh di makam warga, teman-teman. Nah, sedangkan ini jauh dari pohon bambu. Nah, inilah bambu yang paling ditakuti oleh para jawara, juga paling diburu oleh jawara juga, diburu oleh para jawara, dukun dan sebagainya. Karena ini dipercaya untuk melumpuhkan keilmuan seseorang. Nah, ini namanya ini apa, teman-teman? Ternyata ini ada nama tersendiri, yaitu bambu alus, teman-teman. Nah, ini bambu alus. Nah, bambu alus sendiri itu bambu yang bagaimana? Nah, menurut orang tua zaman dahulu, bambu alus itu bambu yang tumbuh dari dangka atau penutup mayat, teman-teman. Jadi ini dangka atau penutup mayat ini yang tumbuh. Nah, ini, teman-teman. Padahal penutup mayat itu dalamnya itu kurang lebih ada 2 meteran. Nah, ini bisa tumbuh sampai ke atas, teman-teman. Jadi ini memerlukan suatu energi, suatu kekuatan yang luar biasa untuk bisa hidup. Nah, ini. Jadi ini sangat langka, sangat sulit ditemukan dan jarang yang tahu. Nah, saya akan mengambil, siapa tahu ada yang membutuhkan. Nah, ini bambu halus, teman-teman. Bambu penutup mayat yang hidup. Jadi ini hidup, teman-teman. Jadi ini bukan pasangan. Nah, ini hidup ini. Nah, saya ambil yang sudah tua. Nah, ini dipercaya ini kalau menurut cerita orang zaman dahulu ini sebagai pelumpuh keilmuan seseorang. Jadi apabila ada yang mempunyai ilmu kebal, ini bisa menggunakan sarana ini, teman-teman. Nah, ini akan saya ambil. Nah, ini bambu halus. Nah, ini sangat langka, sangat jarang, karena ini jelas bambu yang tidak masuk logika atau akal logika, karena dalamnya penutup mayat itu ada 2 meteran. Ini bisa tumbuh sampai ke atas. Jadi untuk bisa hidup sampai ke atas itu jelas memerlukan suatu energi, sesuatu kekuatan yang luar biasa. Makanya ini paling ditakuti, paling diburu oleh para
jawara oleh para dukun. Nah ini teman-teman, kita sambil perteduhan ini posisi hujan teman-teman, posisi hujan. Nah alhamdulillah bisa mendapatkannya. Nah oke teman-teman, sambil menunggu hujan reda, rencana ini saya akan berburu bambu unik ke arah sana teman-teman. Kita akan menyelusuri sungai-sungai kecil di sana. Oke teman-teman, kita review perburuan bambu unik hari ini. Berburu bambu unik di area makam Mbah Badrah, salah satu sesepuh desa yang dikeramatkan. Alhamdulillah tadi saya mendapatkan beberapa bambu unik. Nah ini teman-teman, yang pertama ini belalai gajah. Nah, kenapa ini disebut belalai? Karena ini menyerupai belalai hewan gajah, makanya ini disebut belalai gajah. Nah belalai gajah ini didominasi oleh ruas pendek teman-teman. Ini dominasi oleh ruas pendek dan ada sambung rogonya. Nah biasanya kalau pas lagi rezeki, nah di sini nih bisa terjadi pamekang jagat. Jadi apabila teman-teman melihat bambu belalai gajah itu harus diteliti dengan jeli, karena kalau pas lagi rezeki itu bisa ada pamekang jagatnya. Nah ini teman-teman, bambu belalai gajah. Kemudian bambu unik kendit. Nah bambu unik kendit ini bambu yang guratan luka alam. Ini luka alam ini yang melingkar, ini melingkar teman-teman. Nah ini dinamakan bambu kendit, ada yang nyebut juga bambu payung. Nah kemudian yang paling spesial ini teman-teman, bambu alus. Nah, ini bambunya ini normal teman-teman, ini bambunya normal. Cuman yang tidak normal karena tumbuhnya ini menembus makam, menembus kuburan. Nah bambu alus sendiri itu bambu penutup mayat atau dangka, itu yang bisa tumbuh sampai ke atas. Nah ini bambu yang di luar logika manusia, karena dangka atau penutup mayat itu dalamnya itu kurang lebih 2 meteran. Nah dangkanya itu bisa tumbuh dan menembus sampai ke atas. Nah bambu halus ini dipercaya atau diyakini oleh para orang tua zaman dahulu, oleh para sesepuh, ini paling ditakuti oleh jawara, mereka yang mempunyai keilmuan, misalnya ilmu kebal dan sebagainya. Dan juga ini paling diburu oleh para jawara. Karena apa? Untuk bertarung. Apabila ini digunakan mengenai musuhnya, nah keilmuan musuhnya itu akan hilang, akan luntur. Dan juga bambu halus ini diyakini apabila menyimpan ini dijauhkan dari serangan energi negatif seperti teluh, santet, gendam dan sebagainya. Nah itu secara mitosnya teman-teman. Jadi ini sangat spesial, sangat sulit ditemukan karena perbandingannya itu 1 berbanding 1 juta. Karena itu sangat sulit teman-teman, karena ini dangka penutup mayat teman-teman, penutup mayat yang tumbuh sampai ke atas. Jadi ini sangat ngeri. Nah, tapi di balik kengerian bambu halus ternyata ada ilmu yang kita dapatkan, ada pelajaran dari bambu halus. Jadi pelajaran bambu halus kepada kita, khususnya saya, bahwa kita atau saya itu jangan sampai pernah putus asa dalam mengarungi kerasnya kehidupan ini. Kita jangan sampai putus asa menyelami gelapnya kehidupan ini. Karena apa? Habis gelap terbitlah terang, habis gelap pasti akan ada terang. Jadi kita jangan sampai putus asa. Seperti halnya bambu halus ini, bambu penutup mayat yang notabene ini tertimbun tanah kurang lebih 2 meteran, ini mampu
bisa tumbuh hidup sampai ke atas. Nah itu kan memerlukan suatu energi, suatu kekuatan yang memang luar biasa, perlu perjuangan. Nah jadi pelajaran yang didapat dari bambu halus, kita jangan sampai putus asa. Kita mencontoh dari bambu halus, kita jangan sampai putus asa mengarungi kerasnya kehidupan ini. Habis gelap pasti terbitlah terang. Nah ini teman-teman, jadi seorang pembolang itu tidak serta-merta itu mencari, memburu keunikan bambu ini, tapi kita harus bisa membaca guratan-guratan yang ada dalam bambu ini, kemudian kita kaji, kita pelajari, kemudian kita terapkan ke dalam dunia nyata ini. Nah ini teman-teman, seperti bambu kendit, kendalikno tingkahmu. Agar apa? Agar kita, khususnya saya itu bisa mengendalikan tingkah laku kita supaya lebih baik lagi. Nah ini teman-teman, jadi ada kajian lewat bambu ini. Nah oke, mungkin saya cukupkan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Untuk masalah mitos saya kembalikan kepada pribadi masing-masing, karena itu sebuah keyakinan. Apabila kita meyakini sesuatu, insya Allah pasti Gusti Allah akan meridhoi, Gusti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Yang penting apa? Yang penting kita jangan meyakini sepenuhnya atau mengagung-agungkan suatu benda, karena itu akan menyimpang. Tapi jadikan ini sebagai pengetahuan untuk mempertebal keimanan keislaman kita, bahwa kita yakin sesuatu yang Tuhan ciptakan pasti ada manfaatnya. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri. Salam sukses, salam sejahtera. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.